Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bersama Code. Sebelumnya kita sudah belajar terkait tentang konversi dan string interpolation. Nah, di video kali ini kita akan mulai masuk ke dasar logika pemrograman, yaitu operator. Apa sih operator? Operator digunakan untuk melakukan perhitungan atau operasi logika pada variabel. Ada beberapa jenis operator, yaitu operator aritmatika untuk perhitungan matematika, kemudian operator perbandingan, yaitu membandingkan nilai, digunakan untuk membandingkan dua nilai. Kemudian operator logika digunakan untuk operasi logika. Baik, pertama-tama kita akan masuk pada operator aritmatika. Operator aritmatika di C# atau dalam bahasa sederhana, operasi-operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Berikut contoh lengkap dari operator aritmatika. Ada penjumlahan dengan contoh integer, hasil sama dengan 5 plus 3. Kemudian ada pengurangan dengan contoh integer, hasil sama dengan 5 min 3. Kemudian ada perkalian dengan contoh integer, hasil 5 kali 3. Kemudian ada pembagian dengan contoh integer, hasil. Kemudian ada modulus atau sisa bagi, dimana dengan contoh integer, hasil sama dengan 5 modulus 2. Baik, langsung saja masuk ke praktik. Untuk code yang sebelumnya bisa kita komentar semua. Ctrl A, Ctrl garis miring untuk komen, lalu save. Kemudian di sini kita membuat file baru. Di sini saya akan menamainya operator. Sini bisa di delete semua menggunakan using. Kemudian kelas static Oke, langkah pertama kita perlu mendeklarasikan dua variabel angka bulat, yaitu kita deklarasikan integer untuk A sama dengan 10, kemudian untuk integer B sama dengan 5. Kemudian di sini kita akan melakukan perhitungan atau operasi aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Untuk pertama kita akan melakukan penjumlahan. Kita save, lalu kita jalankan. Maka di sini dapat terlihat ya, sudah dilakukan operasi perhitungan untuk penjumlahan, yaitu console readline untuk variabel A ditambah B, maka hasilnya 15 karena A bernilai 10 dan B. Jadi jika ditambahkan maka hasilnya 15. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengurangan, sama menggunakan console readline. Kita di sini juga bisa menerapkan string interpolation. Masih ingat ya? Tinggal tambahkan dolar di depannya. Lalu kemudian tinggal kita masukkan saja variabelnya A dikurang B. Jangan lupa titik koma, jalankan. Maka pengurangan sudah dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke perkalian. Untuk perkalian simbolnya bintang. Kita
Kita save, kita jalankan. Sudah dilakukan ya, maka hasilnya 50 untuk pengurangan 5. Kemudian kita lakukan pembagian. Di sini pembagian agak sedikit berbeda. Kita akan menggunakan tipe data double. Yaitu A untuk pembagian garis miring. Kita tambahkan tipe data double. Sebagai tambahan, tanpa double hasil A dibagi B akan menjadi integer karena keduanya bertipe integer. Misalnya sini kita coba dulu dengan tidak menggunakan double. Kita jalankan. Bisa dilihat ya. Coba kita menggunakan double. Kita tinggal masukkan saja tipe datanya, yaitu double. Mungkin di sini tidak begitu terlihat ya. Kita ganti menggunakan 3. Bisa dilihat untuk pembagian hasilnya 3,3333. Namun jika tidak menggunakan double, maka nilainya dibulatkan ke bawah. Sebagai contoh, nah dia hasilnya hanya 3. Jadi tanpa double dia akan dibulatkan ke bawah, dan jika kita menggunakan double, maka ini hasilnya akan akurat karena kita konversi B ke tipe data double. Kemudian kita lanjut ke modulus atau sisa bagi. Sama menggunakan console write line, tinggal kita tap saja. Ini interpolation. Untuk modulus itu simbolnya persen. Kita jalankan. Nah, untuk modulus hasilnya adalah 1. Sebagai gambaran untuk yang belum paham kenapa 1, kita bisa rentangkan jari semuanya, maka akan berjumlah 10. Kita ambil 3, itu berarti sisa 7. Kita ambil 3 lagi, itu berarti sisa 4. Kita ambil 3 lagi, maka sisa 1. Ketika kita ingin ambil 3 lagi, kan gak bisa, karena sisa 1. Nah, maka dari itu modulus dari 10 modulus 3 yaitu 1. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Baik, berikutnya masuk pada operator. Di sini bisa ditambahkan komen. Operator aritmatika. Ini juga bisa kita kasih pembatas biar nanti mudah dibacanya kembali. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke operator perbandingan. Operator perbandingan untuk membandingkan dua nilai. Adapun operator perbandingan yaitu operator sama dengan, operator tidak sama dengan, operator lebih besar,
operator lebih kecil, operator lebih besar atau sama dengan, operator kecil atau sama dengan. Di sini sama, kita harus mendeklarasikan dua variabel. Kita komen yang di atas. Kita deklarasikan ulang di sini. Integer. Sini gunakan X ya. Atau bebas sih sebenarnya. 10 untuk Y. Sini bisa di samping juga ya. Contohnya 5. Oke. Untuk yang pertama kita akan membandingkan sama dengan. Kita save. Kenapa false? Karena 10 dengan 5 itu berbeda atau tidak sama. Makanya di sini hasilnya false. Kemudian kita masuk ke operator tidak sama dengan. Untuk tidak sama dengan, menggunakan tanda seru di depannya, kemudian sama dengan. Kenapa true? Karena memang benar 10 yaitu tidak sama dengan 5 atau 10 itu memang berbeda dengan 5. Maka hasilnya true. Kemudian kita bisa copy paste saja biar lebih gampang ya. Kemudian kita masuk lebih besar. Di sini lebih kecil. Di sini lebih besar sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Save, kita jalankan. Yang ketiga, hasilnya benar ya. Memang 10 itu lebih besar daripada 5, dan untuk lebih kecil memang itu salah ya. 10 lebih kecil daripada 5 itu salah, makanya false. Kemudian lebih besar sama dengan, maka hasilnya true. Di sini saya akan membedakan ya. Di sini saya akan mencontohkan bedanya apa. Lebih besar dengan lebih besar sama dengan. Nah, di sini true ya. Jadi kalau lebih besar sama dengan itu berarti lebih besar atau sama. Nah, ini kan sama nih. Nah, maka hasilnya true. Begitupun dengan lebih kecil sama dengan. Dia akan mengambil salah satu dari nilai itu, lebih kecil atau sama dengan. Makanya di sini untuk yang lebih kecil bernilai true juga. Karena jika kita rubah dengan tidak menggunakan sama dengan, nah maka dia hasilnya false. Bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian kita akan masuk kepada operator logika. Sama, kita bisa komen dulu, kemudian kita tanda pemisah.
Untuk operator logika digunakan untuk operasi logika. Adapun operatornya yaitu AND, kedua nilainya harus benar. Kemudian ada OR, salah satunya harus benar. Dan ada operator kebalikan. Kita bisa masuk pada praktiknya. Kita bisa membuat deklarasi. Di sini saya menggunakan boolean. Kondisi 1 sama dengan true. Kemudian boolean kondisi 2 sama dengan false. Kita akan tampilkan seperti biasa menggunakan konsol readline. Kondisi 1 dan kondisi 2. Nah, di sini bernilai false karena untuk operator logika AND keduanya harus benar. Maka karena di sini salah satu ada false, maka bernilai false. Kemudian kita lanjut untuk berikutnya, yaitu operator OR. Ini true karena memang untuk operator OR salah satu harus benar atau salah satu nilai harus benar. Di sini karena salah satunya bernilai true, maka hasil dari operator OR bernilai true. Kemudian operator kebalikan. Di sini menggunakan tanda seru di depannya, kita akan membalikkan sebuah nilai. Contoh kondisi 1 kita kembalikan, save, jalankan. Nah, di sini kita bisa membalikkan nilai false karena memang untuk operator kebalikan dia akan membalikkan nilai yang tadinya true menjadi false. Semoga bisa dipahami ya. Baik, sekian video kali ini. Di Bersama Code kita telah belajar terkait tentang operator. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya.